Pencari Surga. Para pencari surga, ini adalah di antara reruntuhan masjidku yang ada di Taif. Ada beberapa jamaah yang berziarah ke sini datang untuk bisa menapatilas apa-apa yang pernah dulu beberapa peristiwa bersejarah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu masjidku? Jadi di beberapa riwayat yang disampaikan, dan itu merupakan tulisan-tulisan yang memang resmi tertulis juga di situ. Ada di antara riwayat yang menyampaikan bahwa Nabi SAW ketika ditinggal wafat oleh paman beliau, lalu ditinggal wafat oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, itu beliau terusir dari Mekah. Dan kala itu beliau berpikir mau hijrah ke mana. Dan beliau memilih Taif sebagai tempat hijrah. Tetapi ketika sampai di Taif, yang di dalam pandangan Nabi SAW kala itu ada kerabat-kerabat beliau yang diharapkan bisa menerima beliau untuk bisa datang di sini, tapi tiba-tiba itu semua buyar di saat beliau datang ke sini, justru menerima penolakan. Bahkan penolakan bukan sembarang penolakan, seluruh orang-orang Taif, bahkan sampai anak-anaknya itu mereka membawa batu-batu dan melempari Nabi SAW. Ini adalah salah satu tempat di mana dulu Nabi SAW berlindung dari lemparan batu itu, maka disebut dengan Masjid Qo karena beliau pernah bersandar di salah satu sudutnya, wallahu alam di sudutnya yang di mana, dan beliau itu sambil seolah dalam kondisi meringkuk gitu. Nah, ini saksi sejarah, tempat di mana dulu Nabi SAW di saat beliau itu bukan ingin menyelamatkan diri, tetapi ingin menyelamatkan agama ini, sehingga beliau berhijrah dari Mekah kala itu menuju ke Taif. Yang bisa digambarkan bahwa perjalanan juga walau saat ini mungkin relatif cepat ketika menggunakan kendaraan mobil gitu ya, karena memang jalannya sudah mudah, tapi tidak terbayang ketika Nabi kala itu bersama dengan sahabat Zaid bin Harithah untuk berangkat dari Mekah menuju ke Taif, yang dalam masa itu dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh, tentu tidak menggunakan kendaraan kecuali hanya dengan kaki beliau, apalagi kalau melihat bagaimana kondisi jalannya yang begitu menanjak berbukit batu. Dan itu luar biasa. Apalagi ketika Nabi datang ke sini justru mendapatkan penolakan, dan itu jauh luar biasa. Nah, ada peristiwa yang juga tidak kalah luar biasa aja. Ketika Nabi SAW sudah dalam kondisi yang berlumuran darah itu, Jibril datang. Jadi ketika datang ke sini kan Nabi SAW itu dilempari batu. Nabi hanya mengatakan, sabar, dengarkan dulu apa yang ingin aku katakan. Tapi mereka justru melempari batu. Lalu Nabi mengatakan, aku ini seorang Nabi, aku akan menyampaikan hal-hal yang membuat kalian selamat dunia akhirat. Justru para pemukanya orang-orang Taif ini mengatakan, Muhammad, kalau ada orang yang berhak untuk menjadi Nabi, maka Abu Jahal lebih berhak daripada kamu, Abu Sufyan lebih berhak daripada kamu. Seolah lemparan dan hinaan itu datang pada Nabi SAW. Tidak terbayang ya. Dan kala itu, kalau bisa dibilang, darah yang mengucur itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada satu mili pun dari jasad Nabi yang mulia itu kecuali dialiri darah. Tetapi yang luar biasa, di antara seputaran sini juga, di saat beliau juga nanti akan mengadakan perjalanan pulang, itu didatangi oleh malaikat gunung. Didatangi oleh malaikat gunung, lalu malaikat gunung itu menyampaikan kepada Nabi bahwa malaikat ini sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mengangkat gunung yang manapun yang diinginkan oleh Nabi SAW untuk dilemparkan kepada penduduk Taif yang sudah berlaku kejam, zalim terhadap nabinya. Ya, kala itu ditemani oleh malaikat Jibril. Malaikat gunung ini bilang, wahai Muhammad, tunjuk saja gunung mana yang ingin kau
perintahkan untuk aku angkat, maka aku akan lemparkan kepada seluruh penduduk Taif. Tapi Nabi SAW kali itu mengatakan tidak. Innahum qaumun la ya'lamun, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengerti. Andai mereka mengerti tentang apa yang aku sampaikan, maka insya Allah mereka akan faham. Dan aku di saat ini berdoa kepada mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Luar biasa. Bayangkan nih, ini dia salah satu suri tauladan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi yang tubuhnya penuh dengan darah, telinganya mendengar hinaan. Dan kala itu gunung-gunung disiapkan untuk dilempar, tapi Nabi memaafkan. Itulah dia memaafkan. Memaafkan itu di saat orang mampu untuk membalas, tapi dia memaafkan. Disinilah letak kemuliaan. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dia mampu menahan emosinya dan dia memaafkan orang lain yang pernah berbuat salah padanya. Maka ini akan membawa dia masuk ke dalam surga melalui pintu mulia, yaitu pintu memaafkan. Nah, ini perjalanan-perjalanan yang kalau kita datang untuk Napatilas memang bukan hanya sekedar batu yang kita lihat. Gunung ini juga mungkin menjadi saksi bagaimana dulu Nabi SAW menjalani fase itu. Memang beliau Nabi, beliau adalah utusan Allah. Tetapi bukan berarti ketika beliau menjadi Nabi, kekasih Allah, utusan Allah, semuanya akan menjadi mudah begitu saja. Enggak, bukan. Halangan dan rintangan, ujian itu adalah sunnah para Nabi, sunnahnya orang-orang soleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yang paling berat, asyadun nasi balaan, yang paling berat ujian dari manusia-manusia itu adalah humul anbiya, mereka para Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Lalu mereka-mereka yang dalam tingkat kesolehan setelahnya. Artinya begini, para pencari surga. Di saat kita dalam kehidupan ini diuji dengan segala macam bentuk ujian, maka berbahagialah. Karena dengan ujian itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan kita pada surga. Para pencari surga, jadi Nabi SAW setelah tadi kita datangi tempat di Masjid Qo, di mana dulu Nabi itu dilempari batu, maka beliau bergerak berjalan menuju ke tempat ini, dan tempat ini dulu di sini tempat perkebunan anggur. Jadi ketika Nabi sudah berdarah itu tidak kuat lagi untuk melakukan perjalanan, beliau bersandar di salah satu pohon anggur yang ada di kawasan ini, dan tempat ini disebut Masjid Adas namanya. Kenapa? Karena pemilik anggur ini, Utbah kala itu melihat, oh itu ada orang yang barusan saja dilempari oleh orang-orang Taif. Maka dia minta budaknya untuk mengantarkan anggur itu kepada Nabi kala itu. Dan ketika budak ini datang kepada Nabi menawarkan anggur, tiba-tiba ketika dimakan oleh Nabi, Nabi sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika budak lafaz startup, para Nabi itu mengatakan, siapa engkau? Demi Allah, di sini belum pernah ada orang aku dengar mengucapkan kalimat itu. Maka Nabi bertanya, siapa namamu? Namaku Adas, yang dijadikan nama masjid sini. Namaku Adas. Dari mana asalmu? Dari Ninive. Langsung Nabi SAW mengatakan, oh Ninive. Ninive adalah kampung dari sahabat Dhun-Nur. Kampung dari sahabatku. Begitu mudah. Dari mana kau mengetahui nama Dhun-Nur? Dari mana kau mengetahui nama Nabi itu? Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman yang diutus. Dan ternyata ada selama ini perjalanan dari Ninive yang ada di utara Irak menuju ke tempat ini ternyata dalam rangka untuk bisa mendapatkan Nabi akhir zaman itu. Dan ternyata mereka bertemu. Akhirnya ada sekali itu mengatakan kepada Nabi, bimbing aku untuk bisa menjadi pengikutmu. Dan akhirnya bersyahadat di tempat ini. Seolah menjadi hiburan untuk Nabi SAW. Dan dalam setiap ujian, seberat apapun, maka cahaya yang akan Allah turunkan yang selalu ada. Di antaranya masa depan ibu yang Nabi SAW dapatkan di sini. Karena setelah itu nanti Adas akan menjadi orang dai untuk umat. Semangat beribadah bersama mencari surga.